لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bertemu kembali dengan saya Anwar Jufri. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang memantaskan diri menuju Baitullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita ke Baitullah bukan seperti kedatangan kita ke tempat manapun yang kita suka. Kedatangan kita ke Baitullah adalah untuk mengagungkannya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan rumah Allah dengan cara yang benar. Kita akan mengagungkan Zat yang Maha Kuasa. Kita akan mengagungkan Zat yang kemampuannya tidak terbatas. Dia mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Maka kita wajib mempersiapkan diri agar kedatangan kita sesuai dengan syariat untuk mengagungkan dengan landasan ilmu, mengagungkan dengan landasan etika dan adab yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari kita tidak ada orang bersih. Kita semuanya adalah orang yang kotor karena kita adalah pelaku-pelaku dosa dan bahkan kita ahlinya untuk melakukan dosa. Itu pun sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak keturunan Adam itu adalah orang-orang yang pandai, lihai, banyak sekali berbuat dosa. Dan karena itu kemudian kita semua kotor. Hanya itu bukan kondisi yang mesti diabadikan. Itu bukan keadaan yang mesti dipertahankan. Kita pun diajarkan untuk membersihkan diri, dan agama mengajarkan kepada kita tentang kebersihan batin sebagaimana mengajarkan kita kebersihan lahir. Bahkan agama mengajarkan kita keindahan sebagaimana agama mengajarkan keindahan lahir, agama ini juga mengajarkan keindahan batin. Dalam praktek di lapangan saya menemukan ada banyak orang yang sudah sampai ke Baitullah tetapi dia terhalang dari menikmati keutamaan-keutamaan yang ada di tempat yang paling istimewa di Baitullah. Itu dikarenakan dia tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Padahal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istamta'u bihadzal bait fa innahu qad hudima marratain wa yurfa'u fis salisah. Nikmatilah Baitullah ini dengan segala keistimewaan dan keutamaannya. Sesungguhnya Baitullah ini telah 2 kali diruntuhkan dan pada kali ketiga dia diangkat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menikmati keutamaan-keutamaan Baitullah dengan cara yang sempurna kecuali jika dia sudah berusaha
dan berbekal diri dengan bekal yang seharusnya dimilikinya sebagai tamu Allah. Allah yang mengundang, zat yang gaib, dan Allah sebagai tuan rumah juga zat yang gaib. Maka jika orang tidak punya bekal ilmu, tidak punya bekal keyakinan, terutama keyakinan kepada yang gaib, keyakinan kepada keutamaan-keutamaan berbagai tempat yang ada di Baitullah, dan keterampilan ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan bisa menikmatinya. Tetapi insya Allah ketika dia telah berbekal ilmu, berbekal keyakinan, dan berbekal keterampilan, terutama keterampilan meminta dan memberdayakan keistimewaan, maka dia benar-benar akan menikmatinya. Sebagai sebuah contoh, bagaimana Imam Syafi'i kecil ketika pertama kali diajak balik oleh ibunya dari Palestina, dari Gaza, balik ke kota Makkah, dan selesai diajak tawaf 7 kali dan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka beliau dibawa oleh ibunya dengan membawa air Zam-Zam, meminumnya, dan mendatangi multazam untuk meminta sesuatu kepada Allah, karena siapapun minta di multazam dengan cara yang benar, apapun permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Syafi'i pun meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, minta dijadikan ahli fikih nomor 1 di zamannya. Yang kedua, minta dijadikan sebagai pemanah terbaik di zamannya, dan minta agar mendapatkan jaminan surga. Maka untuk 2 permintaan yang ada hubungannya dengan dunia, kita semua menyaksikan bagaimana Imam Syafi'i diahlikan oleh Allah di bidang fikih, bahkan diangkat oleh Allah menjadi imam madhab. Bahkan setelah beliau wafat 13 abad yang lalu, hari ini madhab beliau semakin menyebar. Begitu pula pada masanya, Imam Syafi'i adalah ahli memanah yang hebat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, tanpa memantaskan diri, membekali diri dengan ilmu, dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar, terutama tentang yang gaib dan tentang keutamaan-keutamaan tempat, keutamaan amalan di tempat-tempat yang istimewa tersebut, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang datang ke tempat itu dan tidak membekali terlebih dahulu dengan bekal-bekal tersebut, tidak akan pernah bisa meraih kebaikan yang dia inginkan, meskipun dia sampai ke Baitullah bahkan berulang sekalipun. Akan tetapi jika kita bisa mempersiapkan diri, memantaskan diri dengan bekal-bekal yang sebenarnya, mungkin sepanjang hayat hanya 1 kali saja kita bisa datang ke Baitullah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah menghasilkan kebaikan yang sebesar-besarnya. Apalagi jika ternyata kemudian kita melakukan sebab-sebab kemudahan yang pertama, kita mengulang sebab-sebab berikutnya, kita akan dimudahkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik untuk menghasilkan banyak sekali kebaikan dengan keterampilan kita memberdayakan Baitullah dengan seluruh keutamaannya. Demikian mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah ke dalam golongan mereka yang pandai memantaskan diri dan mempersiapkan diri, terutama yang pertama dengan bekal ilmu, yang kedua dengan bekal keyakinan yang kuat, dan yang ketiga adalah dengan bekal keterampilan kita berdoa, beribadah, dan khususnya keterampilan meminta di tempat-tempat yang paling istimewa. Insya Allah kita akan mampu
dengan pertolongan Allah SWT menghadirkan banyak kebaikan dan menghadirkan banyak solusi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu kembali pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد والنعمة لك الملك لا